Renungan yang akan saya bawakan pada malam hari ini berjudul Konsep Baru dalam Menghitung Berkat Tuhan, yang terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat saudara-saudara semua. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Saudara, dalam sebuah arisan bulanan, terjadilah pembicaraan yang hangat di antara ibu-ibu peserta arisan. Mereka saling menonjolkan keberhasilannya masing-masing dari apa yang mereka punya. Contohnya, Ibu Roni menceritakan bagaimana 5 tahun lalu dia hanya menyewa rumah kecil yang terdapat di gang yang sempit. Tapi tahun ini dia sudah punya 2 rumah mewah. Tidak ketinggalan, saudara, Ibu Agus juga menceritakan bagaimana 7 tahun lalu dia hanya mampu beli tas palsu, yaitu merek Louis Vuitton. Tapi tahun ini dia berhasil membeli 3 tas asli merek Louis Vuitton. Lalu mendengar itu, saudara, Ibu Harun juga tidak mau ketinggalan. Dia menceritakan bagaimana tahun ini dia bersama dengan keluarganya liburan keliling Eropa. Karena tahun-tahun sebelumnya, dia hanya bisa paling-paling liburan ke Yogyakarta. Saudara, ini adalah hal yang umum. Ya, tidak salah kalau orang mengatakan, puji Tuhan, 3 tahun lalu saya hanya punya 1 anak, tapi tahun ini saya sudah punya 3 anak. Puji Tuhan, dulu saya hanya punya 1 kuda, tapi sekarang saya sudah punya 10 kuda. Tidak salah, saudara. Tidak salah secara materi, tidak salah secara matematis atau secara jasmani. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi di dalam menghitung berkat Tuhan. Dan ada konsep baru yang mau diajarkan oleh Alkitab. Bahwa 2 ayat di atas itu adalah Mazmur Daud. Dan konteksnya, Daud bukan saja mengalami berkat Tuhan secara materi, tapi dia juga mengalami Tuhan sendiri yang jauh lebih dalam. Dan itu adalah sebuah konsep baru. Konsep baru apa, saudara? Mari kita pelajari. Pertama, mengenal karya Tuhan dalam semua aspek. Ayat 17 mengatakan bahwa ketika Daud menghitung pikiran Tuhan, Daud tidak dapat menghitungnya. Begitu sulit. Kenapa, saudara? Karena Daud menghitung bukan dari hal materi, tapi dia menghitung dari 3 sifat Tuhan, yaitu Maha Tahu, bahwa Tuhan mengenal dia, yang terdapat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Maha Hadir, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan dia, yang terdapat dalam ayatnya yang ke-7 sampai ke-12. Maha Kuasa, bahwa Tuhan yang menjadikan Daud dengan dahsyat dan ajaib, yang terdapat di ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Makanya begitu sulit, saudara, karena terlalu dalam karya Tuhan dalam hidup Daud. Saudara, Daud mengenal Tuhan yang punya 3 sifat dasar ini dalam semua aspek hidupnya. Bukan hanya waktu dia sukses, bahkan ketika dia masih baik, dia sudah mengenalnya, dia sudah mengenali karya Tuhan. Dan ini adalah sebuah sudut pandang yang berbeda, sebuah konsep baru, atau konsep yang berbeda di dalam menghitung berkat Tuhan. Semakin Daud menghitung pikiran Tuhan, semakin Daud menghitung berkat-berkat dan karya-karya Tuhan, dia semakin mengenalinya.
dan Daud semakin mengagumi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Suatu hari, saudara, ada seorang penulis, di mana penulis ini setiap harinya dia kemana-mana selalu bawa buku catatan kecil di kantongnya. Karena buku catatan kecil ini berguna untuk mencatat ide-ide yang muncul ketika penulis ini pergi kemana saja. Sehingga dengan catatan kecil ini, dia dapat menulis ide-ide tersebut. Dan kalau dia tidak membawa buku catatan kecil ini, mungkin dia akan kehilangan ide-ide yang cemerlang. Padahal, ide-ide tersebut sangat dibutuhkan oleh seorang penulis. Demikian juga dengan hidup kita. Bahwa hidup kita ini adalah catatan dari karya-karya Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang telah kita alami. Jadi, kalau saudara merasa tidak diberkati oleh Tuhan, mari saudara melihat, menghitung karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Dan dengan menghitung berkat-berkat Tuhan, ini akan menguatkan saudara, sekaligus mengingatkan saudara bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup saudara tidak pernah berhenti. Seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah kering di dalam kehidupan saudara. Namun ada kalanya kita gagal melihat kebaikan Tuhan. Kita gagal melihat karya-karya Tuhan. Persoalannya, kita membuat kriteria bahwa berkat-berkat Tuhan itu harus yang spektakuler. Bahwa berkat-berkat Tuhan itu harus yang luar biasa, harus yang besar. Contohnya, saudara mendapat loto bermilion-milion dollars, lalu saudara juga ditabrak tidak mati, atau saudara dipromot jadi CEO suatu perusahaan yang besar, dan saudara memberikan kesaksian bahwa Tuhan memberkati saudara. Sehingga kalau kita tidak melihat hal-hal besar seperti itu, kita merasa kita tidak diberkati oleh Tuhan. Padahal saudara, berkat-berkat Tuhan tidak selalu hal-hal yang besar. Berkat-berkat Tuhan seringkali dapat kita lihat dari hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saudara dapat bangun di pagi hari ini. Itu adalah berkat Tuhan. Karena tidak semua orang bisa bangun, saudara. Atau kalau orang bisa bangun juga, mungkin tubuhnya sakit. Tubuhnya pegel-pegel, linu, encok. Tapi kalau saudara dapat bangun pada pagi hari dengan tubuh yang kuat, dan dapat melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan saudara, itu adalah berkat Tuhan. Karya Tuhan adalah berkat yang luas daripada hanya pemberian materi. Ada seorang misionaris wanita yang sudah melayani bertahun-tahun lamanya di lingkungan orang-orang yang menderita sakit kusta. Suatu ketika, misionaris wanita ini ingin mengambil cuti. Dan kali ini, cuti yang dia akan ambil, waktunya agak panjang. Sehingga akhirnya mereka buatlah perpisahan. Dan ketika semua sudah berkumpul di aula, misionaris ini memimpin pembacaan Alkitab dan juga memimpin doa. Dan di akhir dari acara ini, misionaris ini bertanya kepada semua yang hadir. Dia bertanya, adakah di antara kalian punya lagu favorit yang akan dinyanyikan bersama-sama? Tiba-tiba saudara terdengar suara dari belakang berkata, tolong nyanyikan lagu favorit saya. Lagu favorit saya, Count Your Blessings. Mendengar itu, misionaris ini kaget dan berusaha mencari asal suara tersebut. Dan ternyata saudara, asal suara itu berasal dari seorang wanita yang cacat. Dan karena menderita sakit kusta,
wanita ini sudah tidak memiliki hidung lagi. Dan dengan berderai air mata, misionaris ini menyanyikan lagu Count Your Blessing. Hatinya begitu tersentuh. Bagaimana mungkin seorang yang cacat, seorang yang tidak memiliki hidung lagi, tapi memilih lagu favoritnya Count Your Blessing. Tapi memang itulah saudara, lagu favorit dari wanita itu. Di mana wanita itu begitu bersyukur meskipun tubuhnya cacat, meskipun dia sudah tidak memiliki hidung lagi, tapi dia bersyukur ada seorang anak Tuhan yang mengasihi dia apa adanya. Dialah misionaris itu. Dan wanita ini bersyukur dia memiliki Tuhan yang mengasihi dia tanpa membeda-bedakannya. Tuhan yang menyediakan kemuliaan bagi dia di surga. Tuhan yang menyediakan tubuh yang baru bagi dia. Tubuh surgawi yang sempurna yang akan dia pakai di kekekalan nanti. Sungguh saudara, wanita penderita kusta ini menerima berkat-berkat Tuhan yang tidak terhitung jumlahnya. Saudara, wanita ini bersyukur atau menghitung berkat Tuhan bukan karena dia mempunyai hidup, tapi justru ketika dia tidak mempunyai hidung, dia dapat menghitung berkat Tuhan. Kenapa? Karena meskipun dia tidak memiliki hidup, dia tetap melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Walaupun tubuhnya cacat, walaupun keadaannya penuh dengan kekurangan, dalam keadaan kemiskinannya, tapi dia tetap melihat karya Tuhan yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa tetap ada dalam dirinya. Saudara, mari kita memasuki tahun yang baru ini bukan dengan menghitung secara materi, tapi kita mau belajar lebih mengenal Tuhan secara personal. Bahwa setiap detik dalam hidup kita yang dia berikan di tahun 2022 ini, itu ada tangan Tuhan yang berkarya dan membentuk baik secara iman, baik kedewasaan kita, baik kehidupan kita. Yang kedua, kesadaran terhadap penyertaan Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Daud mencoba menghitung berkat Tuhan dari karya-karya Tuhan. Tapi sampai dia berhenti menghitungnya, sampai dia tidak mampu menghitungnya. Tapi Daud masih merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas dari dirinya. Dan kesadaran kuat itulah terhadap penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Itulah konsep baru di dalam menghitung berkat Tuhan. Ada orang tidak sadar bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Padahal Tuhan katakan, aku menyertaimu. Ya karena tidak sadar saudara, makanya hidup orang itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan. Tapi Daud tidak. Meskipun dia berhenti menghitung berkat Tuhan, tapi Daud tetap merasakan penyertaan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-18 dikatakan, walaupun aku berhenti, engkau tetap bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, mata iman Daud melihat atau sadar bahwa Tuhan ada di sisinya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Walaupun dia sudah tidak sanggup menghitungnya. Walaupun dia sudah tidak mampu menghitungnya. Karena Tuhan terlalu besar. Tuhan terlalu ajaib. Tuhan terlalu melampaui dia. Karena kemahatauannya. Karena kemahahadirannya. Karena kemahakuasaannya. Dan inilah saudara,
yang menyebabkan Daud menyerah. Tapi ketika Daud menyerah, Tuhan bilang apa? Aku tidak menyerah. Aku membimbingmu. Aku membentukmu. Aku menyertai. Sampai pada akhir hidupmu. Bahkan untuk selama-lamanya. Ini berarti saudara, ada kesatuan, ada fellowship forever bersama dengan Tuhan. Kesatuan kita dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu adalah berkat yang terbesar. Saudara, apakah saudara sadar? Atau mungkin saudara pernah menghitung berapa kali saudara bernafas dalam sehari? Dari fakta ilmiah, rata-rata orang bernafas 20 kali dalam 1 menit. Sehingga kalau untuk 1 hari, ya tinggal dikalikan saja. 20 kali 24 jam. Yaitu 28.800 kali. Tapi ini adalah nafas yang normal. Bukan ketika saudara sedang balap lari atau mungkin dikejar anjing. Jadi saudara terengah-engah. Tapi intinya saudara, kita butuh oksigen. Kita butuh oksigen setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap hari. Dan tanpa sadar, Tuhan memberikan oksigen itu. Oksigen itu saudara ibarat roh Allah. Waktu oksigen masih mengalir di tubuh, itu berarti roh Allah mengalir di tubuh. Dan waktu oksigen berhenti di tubuh, itu berarti roh Allah pergi, roh Allah meninggalkan tubuh. Nah, kalau saudara masih bernafas, kadang kan kita lupa kita masih bernafas atau tidak kan? Begitu otomatis. Seperti itulah saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Di satu daerah terpencil di Afrika, terdapat satu suku yang memiliki tradisi yang unik, yaitu ketika seorang anak hendak dinyatakan sebagai seorang yang dewasa, maka ayahnya membawa anak ini masuk ke dalam hutan dan hidup sendirian untuk beberapa hari lamanya. Dapat dibayangkan saudara, apa yang akan dialami oleh anak itu? Pasti anak itu akan mengalami ketakutan karena dia hidup sendirian di hutan. Belum lagi serangan dari binatang buas atau gelapnya malam. Dan dia juga harus bertahan untuk berapa hari lamanya dengan makanan yang secukupnya. Dan kalau anak ini berhasil, maka anak ini akan keluar dari hutan dan dinyatakan sebagai anak yang dewasa. Tapi kalau anak ini keluar hutan dengan menangis, maka anak ini harus mengulang ritualnya di tahun berikutnya. Satu hal saudara yang tidak pernah diketahui. Selama anak itu berada di dalam hutan, ada sepasang mata, yaitu ayahnya, yang selalu mengawasinya. Dengan busur dan panah, ayahnya siap untuk menjaga dan melindungi anaknya dari ancaman apapun juga. Saudara, Bapa manusia saja bisa menyertai anaknya. Apalagi Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus, yang jauh melebihi Bapa di dunia. Dan Yesus tidak diam, saudara. Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini seharusnya membuat kita tidak lagi takut atau tidak lebih lagi atau tidak menjadi takut, saudara. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Tapi seringkali kita tidak sadar. Seringkali yang terjadi malah kehidupan kita diwarnai oleh
kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Karena ketika masalah menyerang kita, ketika pergumulan datang bertubi-tubi dalam hidup kita, kita merasa seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita. Dan kita berteriak di dalam hati kita, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau tidak datang menolong aku? Benarkah saudara, Tuhan tidak menyertai kita? Apa saudara sadar bahwa Tuhan menyertai saudara sampai kepada akhir zaman? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Matanya selalu mengawasi kita. Tuhan ada senantiasa buat kita. Dan keberadaannya memberikan jaminan ibarat seorang ayah yang siap menjaga dan melindungi anaknya. Masalahnya saudara, bukan pada Tuhan yang seakan tidak ada, tapi masalahnya pada kita. Karena kita seringkali tidak sadar atau kita tidak tahu bahwa Tuhan ada untuk kita. Saudara, Tuhan selalu mengiringi tiap langkah hidup kita. Dan Dia selalu menemani kita seperti seorang sahabat. Tidakkah ini cukup untuk membuat hidup kita lebih tenang? Tidakkah ini ajaib, saudara? Tuhan Yesus, Sang Pencipta, memilih untuk menyertai hidup kita, ciptaannya. Memasuki tahun 2022 ini, mari saudara, kita lebih mengenal karya Tuhan. Bukan saja waktu kita senang, tapi juga waktu kita susah. Saya tidak tahu ke depannya bagaimana. Mungkin ada naik turunnya. Tapi saudara sadar nggak? Ada Tuhan yang Trimaha. Ada Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa selalu menyertai hidup kita. Kita bisa give up, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah give up atas kita. Dia selalu menyertai kita. Lalu, wujudnya apa? Seperti yang Daud katakan, aku akan membenci apa yang Tuhan benci. Aku akan mencintai apa yang Tuhan cintai. Bahkan Daud berani men-challenge Tuhan. Dia katakan, Tuhan, lihatlah hatiku dan pikiranku. Apakah hidupku serong? Tidak, saudara. Karena Daud telah menyatu dengan Tuhan. Sehingga jalannya Daud dan jalannya Tuhan sama. Bayangkan betapa indahnya tahun 2022 ini apabila setiap jemaat memiliki sifat seperti itu. Bayangkan saudara, kalau satu hari saja Tuhan meminjamkan hatinya dan otaknya kepada kita, apa yang akan terjadi? Pasti akan berubah. Saudara di kantor akan berubah. Hubungan suami dan istri akan berubah. Hubungan dengan teman akan berubah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang beda. Ada hatinya Tuhan. Saudara, marilah di awal tahun 2022 ini kita memiliki konsep baru di dalam menghitung berkat Tuhan, yaitu mengenal karya Tuhan dan sadar akan penyertaannya yang mengubah karakter kita, yang mengubah kehidupan kita sejajar dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Saya yakin saudara, kita akan diberkati Tuhan double-double seperti khotbahnya Pak Edi. Kita akan semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kita, saya yakin, semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Amin, saudara. Saya akan tutup renungan pada malam hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian. Dan kali ini saya tidak nyanyi sendirian. Saya akan ditemani oleh dua teman saya, Joyce dan Paul. Biarlah lagu ini, saudara, mengingatkan kita bahwa karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Count your blessings. Bila terpangkas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau tenang? Salib yang kau pikul dekat berat. Itulah berkatnya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Na 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 na. When I'm on life's pillow, you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya